Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini kita ada servisan laptop Toshiba C640. Ini kerusakannya bilang yang punya tampilan Windows yang crash dan beberapa tombol yang tidak berfungsi. Ini laptop merek Toshiba C640 Intel Inside. Saya coba akan hidupkan dulu. Setelah tampil bilang yang punya lelet ya. Jadi saya akan coba cek dulu kondisi dari laptop ini. Saya menggunakan charging karena kita coba tekan tombol no respon. Saya coba sambil cas saja untuk mengecek kondisi dari laptop ini. Setelah saya tekan tombol power, perhatikan di ampere ya, samping kanan, yaitu kelihatan sekali berfungsi ya, tampil ya. Ya, seperti bisa kita lihat ini tampilan baterai CMOS ya. CMOS-nya failure, artinya kegagalan ya pengisian, artinya rusak di baterai CMOS-nya. Langkah pertama saya akan ganti dulu untuk baterai CMOS-nya. Ini mungkin bila yang punya tampilannya di program crash ya, sehingga harus tekan tombol F1 ataupun F2. Jadi saya akan mengganti baterai CMOS-nya dulu. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke tahap berikutnya karena beberapa tahapan yang kita lakukan untuk pengamanan karena ini kita melakukan perbaikan. Jadi hal pertama kita akan copot dulu baterainya. Ya, kita buka dulu baterainya, baik itu perbaikan ataupun pemasangan ya, pembongkaran seperti ini agar tidak terjadi short ya ataupun korslet. Ini terdapat baut di bagian pojok ya. Saya akan buka dulu, tinggal kita angkat saja. Ini sangat mudah sekali ya untuk melakukan pergantian baterai CMOS nya, karena dia terdapat langsung di bagian belakang ya, dekat hard disk. Ini baterai CMOS nya berfungsi untuk mengatur waktu ya dan mengontrol di bagian IC, KBC dan BIOS ya. Ya, ini RAM-nya terdapat 2 keping, yang satu keping masing-masing 1 GB ya. Ya, sepertinya sudah pernah diservis ini laptop ya. Oke, langsung saja saya akan mengganti baterai CMOS ya. Jadi kita akan melakukan beberapa tahapan perbaikan ya, yaitu tahap pertama kita melakukan pergantian di baterai CMOS-nya. Ini sudah saya siapkan baterai CMOS yang baru, sangat mudah untuk melakukan pergantian. Cukup menggunakan pinset seperti ini, ditarik bagian pojok belakangnya sambil ditahan, sehingga dia akan dengan sendirinya akan keluar ya. Kita tahan dulu sehingga kita dorong sebentar ya, seperti ini saja. Jadi sangat mudah sekali untuk melakukan pergantian baterai CMOS. Jadi setelah perbaikan atau pergantian di baterai CMOS, nanti kita akan cek di bagian programnya dan beberapa tombol keyboardnya, karena informasi bilang yang punya ini tombolnya beberapa tombol tidak berfungsi dan juga lelet ya. Jadi lelet, jadi solusinya yang terbaik kalau bila lelet ya kita install ulang ya, ataupun tambah RAM, atau juga bisa kita lakukan ganti SSD ya, biar walaupun laptopnya lama tapi kita akan upgrade dia sehingga dia akan lebih cepat ya, baik itu proses kinerjanya maupun proses saat kita melakukan operasi dalam suatu software ataupun program. Oke, ini sudah saya pasang. Saya akan cek kembali lagi kondisi dari laptop ini apakah masih tampil fitur CMOS ya. Coba saya akan cek dulu ya. Ini sudah proses masuk ke Windows, jadi tidak bermasalah di bagian baterai CMOS nya. Langsung saja kita akan cek ke bagian programnya. Saya akan percepat ini videonya.
Ya, ini sudah tampilan ke layar. Setelah itu saya akan cek di bagian beberapa tombol keyboardnya. Jadi untuk pentahapan perbaikan laptop ini jadi harus step by step ya. Jadi harus mengetahui dulu kronologi kerusakan dari laptop ini. Jadi tidak terjadi kesalahan langkah ya dalam perbaikannya. Ini saya akan cek dulu beberapa tombol keyboardnya. Ini tombolnya saya akan coba perdekat dulu videonya, kamera ya. Ini saya buka Word ataupun Note tidak masalah, ataupun menggunakan software untuk mengecek tombol berfungsi atau tidak. Ini saya menggunakan Office Word ya, saya tekan-tekan seperti ini saja. Beberapa tombol ada yang berfungsi dan ada yang tidak ya. Tekan berulang-ulang seperti ini sehingga kita mengetahui tombol itu berfungsi atau tidak. Ini ada berfungsi, ada yang tidak ya. Ya, seperti ini berfungsi, ini juga tidak berfungsi ya. Seperti itu ya. Cek satu-satu jadinya. Bila keyboard salah satu atau dua tidak berfungsi, langkah pertama coba kita akan bersihkan dulu di bawah tombolnya. Kita angkat, setelah itu kita bersihkan. Setelah kita bersihkan masih juga tidak berfungsi, berarti keyboard itu bisa dikatakan rusak ya. Jadi solusinya harus ganti yang baru. Langsung saja saya akan matikan dulu laptopnya. Setelah itu kita melakukan pergantian keyboard ya. Sangat simpel untuk melakukan pergantian keyboard. Ikuti step by step ya. Nanti teman-teman bisa lihat cara pengerjaan untuk melakukan pergantian keyboard. Jadi tetap kita bongkar dulu untuk baterainya sehingga tidak terjadi short ya. Karena baterai terdapat di bagian belakang dan cukup mudah untuk membukanya dengan membuka kunci dan tarik. Saya akan memberikan bagaimana cara langkah-langkah untuk melakukan pergantian keyboard ya. Sangat simpel dan mudah. Langkah pertama saya akan buka dulu baterainya. Seperti biasa yang pernah saya bilang, untuk melakukan tindakan keamanan ya. Artinya agar tidak terjadi kesalahan ya, ataupun terjadi korsleting yang seharusnya kita ganti keyboard, namun ada permasalahan lain karena terjadi munculnya korsleting. Jadi untuk amannya kita buka dulu baterai, setelah itu kita langkah ke berikutnya yaitu pergantian pada keyboard ya. Ya, saya buka dulu bagian atas keyboard pengunci. Tinggal dicongkel menggunakan pinset tipis saja di bagian platnya. Setelah itu di sini masih terdapat segel ya. Sepertinya segel dari toko ya. Oke, saya akan buka dulu segelnya. Ini ada baut, kita buka dulu. Ini sangat cepat ya kalau kita melakukan pergantian keyboard ini, hanya beberapa menit saja, paling kurang 5 menitnya, karena dia cukup hanya bagian soket fleksibel saja untuk melakukan pemasangannya. Setelah itu kita rapikan, selesai seperti itu. Ini keyboard yang rusak saya simpan di bagian belakang dulu. Yaitu sudah saya siapkan keyboard yang baru. Ya, ini tinggal kita lipat saja di bagian kabel fleksibelnya. Ya. Sehingga waktu kita menutup di bagian keyboard tidak terjadi penumpukan di fleksibelnya. Jadi rapi dia saat kita melakukan penutupan, jadi posisi ya bagian belakang. Jadi cukup hanya lipat bagi dua saja. Yaitu kita masukkan di bagian soket fleksibel ya. Nah, sambil kita tahan sedikit, kita dorong menggunakan pinset saja sebagai pengunci di bagian soket fleksibel keyboard ya. Ya, kita hanya dorong, pastikan masuk ya. Ya, ini sudah masuk. Setelah itu kita tinggal rapikan.
Ini bersih. Apabila ada debu tinggal kita bersihkan lagi. Karena ini bersih ya sudah, tinggal kita langsung melakukan pemasangannya. Ya, kita tinggal rapikan kembali seperti ini. Ya, tinggal seperti biasa dibaut kembali. Jadi sangat simpel saja melakukan pergantian keyboardnya. Hanya menghubungkan kabel fleksibel. Jadi sangat mudah sekali. Selanjutnya pemasangan pengunci bagian atas. Tinggal kita rapikan seperti ini. Ditekan saja, selesai ya. Ya, ini sudah rapi. Jadi pemiliknya menginginkan juga mengupgrade RAM. Jadi tinggal kita buka aja di bagian belakang. Setelah itu kita siapkan RAM 2 GB ya. Ini yang sudah saya buka pertama itu terdapat 2 keping masing-masing 1 GB. Ini bawaannya 1 GB atau memang 2 keping ya, atau mungkin sudah pernah ditambah sebelumnya. Jadi saya sudah siapkan RAM 2 GB yang akan kita upgrade ya. Jadi kalau ditambah 2 GB yang sebelumnya masing-masing 1 GB, 1 keping kita lepas, jadi kita tambah 2 GB, jadi jumlah yang kita terpasang ini 3 GB ya. Ya, ini sudah kita tambahkan RAM-nya. Kita rapikan kembali seperti ini. Jadi sangat mudah juga ya untuk melakukan mengupgrade RAM ya. Hanya cukup kita tambahkan seperti itu. Ini tinggal sudah rapi. Selanjutnya tinggal pemasangan baterai. Ini sebelumnya juga sudah saya ganti untuk prosesornya yang sebelumnya Intel Inside. Jadi saya mengupgrade menjadi Core i3 ya. Ini prosesornya bisa copot pasang ya, sampai Core i5, Core i5 jadinya. Jadi saya cukup mengupgrade ke Core i3. Jadi tampilan Windows terdapat laptop Toshiba C460 ini sudah bagus. Ini saya menggunakan flash disk yang sudah terdapat program untuk mengecek keyboard yang sudah kita pasang tadi, apakah dia berfungsi semua atau beberapa tombol masih tidak berfungsi. Ini sudah saya siapkan programnya untuk mengecek keyboard ya. Jadi beberapa langkah perbaikan terdapat di laptop ini. Pertama kita ganti baterai CMOS. Selanjutnya kita perbaikan pada keyboard. Dan juga ganti prosesor ya. Yang sebelumnya Intel Inside kita ganti Core i3 dan juga install ya. Jadi sekalian perbaikan, sebelumnya saya tidak videokan ya untuk melakukan pergantian prosesor dan juga saya bersihkan di bagian mesinnya. Ini Windowsnya sudah saya install yang baru, install ulang Windows 7. Ini keyboard berfungsi semua, jadi walaupun laptop lama tapi kualitas bagus ya. Ya mungkin pemiliknya punya modal lagi ganti SSD ya, agar lebih cepat lagi ya, seperti itu ya, untuk memanfaatkan laptop yang lama tapi kualitasnya maksimal dan tidak kalah dengan laptop baru. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.